Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayo ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu man qala li akhar ya munafiq fi ta'wilin ta'awwal. Haddatsana, bab siapa yang berkata kepada orang lain wahai munafik karena takwil yang ia lakukan. Maksudnya begini, pada pertemuan sebelumnya akan disebutkan hadis larangan mengucapkan kepada sesama muslim wahai kafir, wahai munafik, karena ucapan tersebut akan kembali kepada salah satu dari kedua orang. Apakah orang yang dituju? Kalau tidak, bisa berarti kembali kepada yang mengucapkannya. Nah, orang seperti ini tercela. Lantas bagaimana kalau orang mengucapkan wahai kafir, wahai munafik karena takwil? Takwil kan gini, menurut dia orang ini sudah punya sifat munafik, nampak jelas, lalu tahu wahai munafik. Jadi dia mengucapkan demikian bukan karena dendam pribadi, tapi karena dorongan cemburu kepada agama, ghirah. Nah, hukumnya orang berkata seperti itu, inilah yang akan disebutkan dalam hadis yang akan kita baca. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa qala haddatsana Abdul Aziz qala haddatsana Husain an Sa'd bin Ubaidah an Abi Abdurrahman As-Sulami qala sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu yaqul ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Zubair bin Al-Awwam wa kilana Faris faqal intaliqu hatta tablughu rawdata kada wa kada wa biha imra'atun ma'aha kitabun min Hatib ilal musyrikin fa'tuni biha fawafainaha tasiru ala ba'irin laha haitsu wasafa lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqulna al-kitabul ladzi ma'ak qalat ma ma'i kitab fabahafnaha wa ba'iraha faqala sahibi ma ara faqultu ma kadzaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi la ujarridannaki aw la tukhrijannak aw la tukhrijannak fa ahwat biyadiha ila hujzatiha wa 'alaiha izarun suf فأخرجت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر خان الله ورسوله والمؤمنين دعني أضرب عنقه وقال ما حملك فقال ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله وأردت أن يكون لي عند القوم يد فقال صدق يا عمر أوليس قد شهد بدرا لعل الله اطلع إليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لهم الجنة فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. Telah menceritakan kepada kami Musa, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz, ia berkata telah menceritakan kepada kami Husain dari Sa'd bin Ubaidah dari Abu Abdurrahman As-Sulami, ia berkata aku mendengar Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridainya berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku dan Zubair bin Al-Awwam dan kami masing-masing kami penunggang kuda. Maka beliau berkata, pergilah kalian sampai ke sebuah taman ini dan itu. Di situ ada perempuan membawa surat dari Hatib kepada orang musyrik. Bawalah surat itu kepadaku. Kami pun berjalan, lalu kami dapati wanita itu berjalan di atas unta seperti yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami katakan, surat yang ada padamu, berikan kepada kami surat yang ada padamu. Wanita itu menjawab, aku tidak punya surat, tidak ada padaku surat. Maka kami pun memeriksanya dan memeriksa untanya. Lalu temanku berkata, aku tidak melihat surat itu, tidak mendapatkan surat itu.
Maka aku pun berkata, Nabi tidak berdusta. Nabi tidak mungkin berdusta. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku akan menelanjangimu atau engkau keluarkan surat itu. Akhirnya wanita itu pun menggerakkan tangannya ke arah tempat mengikat sabuknya. Di situ ada kain dari suf. Kemudian dia mengeluarkan sesuatu, yaitu mengeluarkan surat tersebut. Kemudian kami pun datangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar pun berkata, dia sudah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman. Biarkan aku terbas lehernya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepada Hatib, apa yang menyebabkanmu melakukan itu? Hatib menjawab, tidak ada pada diriku kekufuran. Aku ini beriman kepada Allah. Akan tetapi aku ingin supaya aku punya jasa kepada mereka, Maka Nabi pun berkata, jujur wahai Umar. Dia benar wahai Umar. Bukankah dia telah mengikuti perang Badar? Bisa jadi Allah menengok kepada para pengikut, orang yang ikut perang Badar. Lalu Allah pun berkata, lakukanlah apa yang kalian mau, lakukan apapun yang kalian mau, sungguh telah pasti surga untuk kalian. Lakukan apapun yang kau mau, karena sungguh telah pasti surga untuk kalian. Maka menangislah Umar, mengalirlah air mata Umar, dan ia berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, ini hadisnya ya ikhwah, hadisnya dari Ali bin Abi Thalib. Jadi dalam hadis ini Nabi pernah mengutus Ali dan Zubair bin Al-Awwam menunggang kuda untuk mengejar seorang wanita yang membawa surat dari Hatib menuju orang-orang musyrikin Mekah. Jadi ketika itu Nabi hendak menyerang kota Mekah. Beliau dapat persiapan. Tiba-tiba beliau dapat wahyu ada orang yang ingin membocorkan rencana penyerangan tersebut. Maka Nabi pun berkata kepada Ali dan Zubair, pergilah kalian ke daerah sini. Di situ ada perempuan yang membawa surat dari Hatib menuju orang-orang musyrikin. Bawa surat itu kepadaku. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pergi bersama Zubair ke tempat yang sudah disebutkan Nabi. Ternyata mereka benar-benar mendapati ada seorang wanita di atas unta seperti yang digambarkan Nabi. Jadi Nabi menyebutkan secara detail nih, wanita yang begini, unta yang begini. Ini kan bisa, ya Allah tunjukkan itu. Nah akhirnya Ali berkata kepada wanita tersebut, mana surat yang ada pada dirimu? Surat dari Hatib itu. Wanita itu nggak ngaku, dia menyatakan nggak ada padaku surat. Akhirnya Ali dengan Zubair ngecek pada wanita tersebut di untanya juga nggak dapat. Akhirnya Ali bin Abi Thalib berkata, Nabi tidak mungkin dusta. Nabi sudah mengabarkan bahwa akan ada engkau dapati wanita di daerah ini naiki unta membawa surat dari Hatib menuju musyrik Mekah. Nabi tidak mungkin berdusta. Demi Allah, Ali bin Abi Thalib ngasih ancaman kepada wanita tadi ya, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku akan telanjangi kamu atau kamu keluarkan surat tersebut. Artinya diancam nih, kalau kamu tidak memberikan surat tersebut, aku akan telanjangi kamu. Nah setelah diancam gitu, wanita itu pun akhirnya apa? Merasa takut ya. Akhirnya dia mengambil sesuatu di antara lokasi apa istilahnya, mengikat ini, yang mengikat sarung sini. Dia mengeluarkan di situ surat diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun pergi ke Madinah menyampaikan surat itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Umar di situ berdiri di dekat Nabi atau posisinya di dekat Nabi mengetahui isi surat tersebut. Maka Umar pun berkata, dia sudah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya serta orang beriman. Maksudnya siapa? Hatib yang mengirim surat tersebut. Dia sudah berkhianat kepada Allah, Rasulnya dan orang beriman. Berikan aku kesempatan untuk memenggal lehernya, wahai Nabi. Jadi Umar menganggap ini sudah munafik nih.
Nah ini bahwa, jadi kan tadi kan judulnya siapa yang berkata kepada orang lain wahai munafik, tapi karena takwil, karena kecemburuan terhadap agama. Dia sudah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Biarkan aku tepas leher dia wahai Nabi. Tapi Nabi tidak mendengarkan ucapan umat, didiamkan. Nabi bertanya kepada Hatib, apa yang menyebabkan kamu menulis surat ke kaum musyrikin? Kok bisa-bisanya kaum muslimin memerangi mereka, kamu bocorkan rencana penyerangan itu? Apa sebabnya? Maka Hatib menjelaskan bahwa dia melakukan itu bukan karena kafir kepada Allah, bukan karena ingin murtad, bukan karena cinta kepada orang-orang kafir, enggak. Dia melakukan itu supaya punya jasa kepada orang-orang musyrik di sana. Maksudnya begini, disebutkan ayat lain, orang-orang muhajirin yang ada di Madinah, mereka kan punya saudara di Mekah, muslim di Mekah. Nah, kalau mereka kaum muslimin menyerang Mekah, orang-orang Mekah udah ada yang siap melindungi saudara-saudara mereka itu yang ada di Mekah itu. Nah, sedangkan Hatib nggak punya saudara yang bisa melindungi keluarganya di Mekah. Makanya dia ingin dengan mengirim surat itu, orang musyrik bisa melindungi keluarganya yang ada di Mekah. Jelas ya? Jadi dia ngirim surat itu bukan karena ingin membocorkan serangan sebenarnya. Intinya supaya orang musyrik di Mekah bisa melindungi keluarganya. Jadi ketika kalau muslim masuk ke kota Mekah menyerang, keluarganya aman, tidak jadi korban serangan. Itu maksudnya. Jadi dia ingin punya jasa kepada mereka supaya mereka melindungi keluarga Hatib di Mekah itu. Nah, ini jawaban Hatib. Maka apa reaksi Nabi? Jujur, dia benar wahai Umar. Karena Umar beremosi, pengennya dipotong saja apa lehernya Hatib ini. Dia benar wahai Umar. Bukankah dia pernah mengikuti perang Badar? Allah menengok para pengikut, Allah menengok orang-orang yang mengikuti perang Badar. Lalu Allah berkata, lakukan apapun yang kalian mau, karena telah pasti untuk kalian surga. Artinya keutamaan orang yang ikut perang Badar, dan Hatib pernah ikut perang Badar. Allah menengok kepada mereka lalu berkata, lakukan apa saja amalan yang kalian mau, karena surga telah pasti untuk kalian. Dalam ayat lain, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apapun yang kalian mau, karena aku telah ampuni kalian. Nah, ini keutamaan orang yang ikut perang Badar. Nah, setelah mendapat jawaban dari Nabi seperti itu, kabar dari Nabi seperti itu, Umar pun menangis. Lalu berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu daripada saya. Saya gitu ya. Insya Allah makna hadisnya jelas. Ini faedahnya sangat banyak ya. Tapi mungkin 3 sajalah, sesuai dengan judul bab saja. Pertama, faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memberikan kepada Nabi mukjizat, bisa mengetahui perkara gaib. Ya, kadang-kadang Allah tunjukkan perkara gaib. Contohnya tadi, ada seorang wanita yang membawa surat dari Hatib. Nabi mengetahui itu dari mana? Wahyu dari Allah ya. Itu pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, membocorkan membocorkan rahasia umat itu merupakan dosa besar. Pelakunya layak dapat hukuman. Bisa hukumannya apa? Dipenggal atau apa ya? Jelas hukumannya berat. Terus kenapa Hatib tidak ada hukuman? Karena dia pernah ikut perang Badar, itu diantaranya. Terus kedua, dia punya alasan. Dia tidak ada niat membocorkan serangan, tapi dia niatnya untuk apa? Melindungi keluarganya yang ada di Mekah. Jelas ya? Maka kalau ada orang yang bocorkan, misalnya rencana penyerangan kaum muslimin zaman sekarang ini, dia harus kena hukuman. Kalau dia membocorkan, karena itu berbeda dengan Hatib. Hatib pernah ikut perang Badar. Kalau orang zaman sekarang nggak pernah ikut perang Badar. Kalau membocorkan rencana penyerangan, orang ini layak dapat hukuman. Bahkan sebelum menyatakan dia dipenggal karena membahayakan umat ya. Lalu faedah ketiga, sesuai dengan judul bab,
Siapa yang mengatakan kepada saudaranya sesama Islam wahai munafik karena dorongan cemburu atas agama, ini tidak tercela. Contohnya dilakukan siapa? Umar. Dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, biarkan aku penggal lehernya. Nah, kalau orang mengucapkan seperti ini karena dendam pribadi tercela, tapi kalau karena kecemburuan terhadap agama tidak tercela. Jelas Bapak ya? Ya mungkin itu saja, masih banyak faedahnya sebenarnya, tapi karena waktu yang terbatas cukup 3 faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.